Kenapa saya minta? Karena ini memang adalah suatu yang harus dilakukan setiap seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ya, ayat 18. Saya bacakan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, ayat 19, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi saudara-saudara, saya nggak sungkan-sungkan untuk minta saudara tolong doakan. Mengapa? Rasul Paulus pun seorang rasul yang besar, seorang orator ulung, seorang yang fasih berbicara, seorang yang sangat luar biasa, memberikan banyak nasihat yang baik, memberikan banyak mujizat yang luar biasa. Tetapi dia minta didoakan, supaya waktu dia menyampaikan firman Tuhan, benar-benar dia sampaikan dengan penuh keberanian. Jadi tolong saudara-saudara, itu permintaan saya. Hanya itu permintaan saya. Dan mari kita tunduk kepala sekali lagi, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh lagi bersatu di dalam doa, juga bersatu di dalam mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Bapa, kami sangat membutuhkan hikmat surgawi. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Engkau berjanji, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kami meminta, kami mencari, kami mengetok pintu surga agar Roh Kudus dicurahkan kepada kami. Engkau juga berjanji, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kami percaya janji-Mu ini Tuhan. Engkau rindu untuk memberikan Roh Kudus kepada kami. Engkau rindu agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu, agar kami memahami kehendak-Mu, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Kita mulai dengan mempelajari Matius pasal 24. Di dalam Matius 24, kita sudah mempelajari bahwa Yesus memulai suatu pembicaraan tentang akhir zaman, dan Yesus mulai dengan memberikan satu nubuatan. Apa nubuatannya? Bahwa bait suci akan hancur tanpa dua batu bersusun. Semua akan hancur rata dengan tanah. Waktu Yesus ucapkan nubuatan itu terjadi tahun 31 Masehi. Dan hampir 39 tahun kemudian, tepatnya tahun 70 Masehi, nubuatan ini digenapi. Ya, mengapa saudara-saudara, sebelum Yesus memberikan suatu nubuatan mengenai akhir zaman, Yesus mulai dengan memberikan suatu nubuatan tentang bait suci akan hancur. Ini menyatakan kepada kita bahwa apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus nubuatkan, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah apa yang Yesus bilang. Begitu banyak orang nggak percaya dengan nubuatan sekarang ini. Ya, bahkan umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, ya, yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak percaya saudara-saudara apa yang disampaikan dalam Alkitab sebagai suatu nubuatan. Banyak orang yang bilang, mana kegenapan nubuatannya? Yesus memberikan satu bukti kepada saya dan saudara. Sebelum dia mulai bicara tentang akhir zaman, dia memberikan satu bukti bahwa bait suci akan hancur. Dan demikianlah yang terjadi. Sampai hari ini,
Bait suci itu tidak bisa dibangun lagi, saudara, di tempat di mana itu hancur. Ya, saudara-saudara, dan saya yakin dan percaya, karena Yesus bilang, ini tidak akan lagi ada dua batu bersusun, maka bait suci itu tidak akan bisa dibangun lagi, saudara. Di tempat di mana bait suci ini dibangun pertama kali. Ya, saudara-saudara, ya, di tempat di mana Salomo mendirikan bait suci ini. Dan yang menarik, saudara tahu bagaimana bait suci ini dipilih tempat untuk membangun bait suci? Tempatnya oleh karena ada wabah virus, ada wabah penyakit yang kita pelajari di dalam 2 Samuel 24. Ya, tempat pemilihan itu, bait suci didirikan tepat ada di tempat yang dipilih berdasarkan wabah. Yang terjadi saya ringkaskan, saudara, ya, di dalam 2 Samuel 24, ya, hati daripada Raja Daud ini dibujuk, ya, dibujuk untuk meninggikan diri, untuk menyombongkan diri, dan dia suruh Yoab panglimanya untuk pergi menghitung tentara daripada Israel. Di zaman dulu, ketika disuruh hitung tentara, itu artinya raja ini sedang bersiap-siap untuk berperang, bersiap-siap untuk menaklukkan daerah yang lebih luas. Sebenarnya, pada zaman Raja Daud, itulah batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan untuk kerajaan Israel. Dan Raja Daud sudah berhasil menaklukkan semua daerah-daerah yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan membatasi kerajaan Israel. Kenapa? Karena Tuhan tidak bermaksud kerajaan Israel menjadi suatu kerajaan yang menguasai dunia. Bukan itu maksudnya. Ya. Dan saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki bangsa Israel mempunyai seorang raja sebenarnya. Dia tidak menghendaki. Tetapi kita tahu ceritanya ketika Nabi Samuel sudah tua, ya, anak-anaknya tidak hidup seperti dia, maka tua-tua Israel datang kepada Nabi Samuel dan bilang, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kami mau minta raja. Ya, kami mau minta raja supaya kami sama dengan bangsa-bangsa di sekitar kami. Saudara, ini satu kesalahan yang sangat besar. Ya, umat Tuhan dari awalnya dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhan yang jadi raja mereka, tapi mereka menolak, dan sepanjang satu malam Nabi Samuel sedih karena dia tahu implikasi, ya, akibat dari permohonan orang-orang Israel, tua-tua Israel ini. Mereka tidak mau dipimpin langsung oleh Tuhan. Mereka tidak mau. Dan itu sebabnya mereka mau sama seperti dunia. Ini jadi suatu pelajaran buat kita, saudara. Ya, dia satu kesalahan yang dibuat oleh tua-tua Israel akan terus dirasakan akibatnya oleh generasi berikutnya. Dan ketika Raja Daud menjadi raja, ya, dia menjadi tinggi hati. Ambisinya adalah untuk menaklukkan seluruh dunia. Mengapa? Karena kemanapun dia pergi berperang, dia pasti menang. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi dia siap untuk berperang, untuk memperbesar kerajaan Israel lebih dari yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak pernah mau bangun umatnya di atas dunia ini dengan kerajaan yang besar yang menaklukkan seluruh dunia. Bukan itu misi daripada Tuhan. Ya, Israel jadi berkat, tapi bukan dengan militer, dengan menaklukkan seluruh dunia. Bukan itu tujuan Tuhan, saudara-saudara. Dan Yesus pun ketika dia datang di atas dunia ini, ya, dia diharapkan untuk jadi Mesias yang mereka pikir akan melepaskan mereka dari penjajahan kerajaan Roma. Dan mereka kecewa ketika Yesus tidak mau lakukan itu. Yesus kita tidak pernah tertarik dengan politik, saudara. Tidak pernah dia tertarik dengan kekuasaan di atas dunia ini. Ya, saudara-saudara, kalau kita mengenal Tuhan kita, dia tidak pernah tertarik dengan politik. Dan kalau saudara mau terlibat di politik, ya saudara, silakan, itu hak daripada masing-masing saudara. Tetapi jangan pernah benarkan bahwa itu di Alkitab. Alkitab mendukung politik, tidak, saudara. Ya, Alkitab mendukung politik yang baik, ya. Alkitab mendukung kebijakan-kebijakan yang baik dalam pengertian itu, oke. Tapi kalau dalam pengertian terlibat dalam politik, saudara, ya, tidak pernah Alkitab mendukung itu.
Ya, ini firman Tuhan yang bilang, kita menghormati pemerintah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tertarik untuk mendapatkan kekuasaan di atas dunia ini, saudara-saudara. Tidak pernah tertarik, sedikit pun tidak. Jadi, kembali kepada Raja Daud. Dengan ambisi-ambisi duniawi yang mulai timbul dalam hatinya. Ya, dia suruh menghitung. Yoab sudah bilang, Raja Daud, jangan. Ini sesuatu yang salah. Ya, tapi dia nggak berani. Karena Raja Daud mendesak. Saudara boleh baca di dalam 2 Tawarik 24 ceritanya, suatu cerita yang luar biasa, dan 1 Tawarik 21. Ini paralel ceritanya. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Daud mulai sadar bahwa dia sudah salah. Dan dia berusaha untuk bertobat karena dia sudah ditegur oleh Nabi Gad bahwa engkau sudah bersalah. Sekarang Tuhan suruh kamu pilih 3 hal. Apa yang harus kamu pilih hukuman daripada Tuhan? Pertama, 3 tahun kamu akan kelaparan. Kedua, 3 bulan kamu akan dikejar-kejar oleh musuhmu. Ketiga, untuk 3 hari kamu akan mendapatkan sampar. Ya, saudara-saudara, bala sampar, wabah penyakit. Dan saudara baca ceritanya, ya, sesudah 70.000 orang mati. Ada satu tempat yang dipilih oleh Tuhan, dan di tempat itulah wabah penyakit itu berhenti. Malaikat yang membunuh disebutkan berhenti di situ. Ya, bagaimana waktu dia berhenti? Di tempat itulah suatu tempat yang dibeli oleh Raja Daud untuk mendirikan mezbah. Dan waktu dia dirikan mezbah, dengan betul-betul bertobat menangis kepada Tuhan, maka wabah itu berhenti. Dan sesudah wabah itu berhenti, kemudian hari, ya, Daud ingin membangun bait suci bagi Tuhan, tapi ditolak oleh Tuhan. Ya, Nabi Nathan datang kepada dia dan bilang bahwa engkau tidak bisa mendirikan bait suci. Ini adalah firman Tuhan, tapi anakmu Salomo yang akan mendirikan. Dan di tempat mezbah yang didirikan oleh Daud untuk menghentikan wabah penyakit, ya, yang ada, penyakit menular yang ada, yang menewaskan 70.000 orang. Maka di tempat itulah didirikan bait suci oleh Salomo. Jadi saudara-saudara, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya, sekitar tahun 586, tapi dibangun kembali oleh Zerubabel tahun 516 sebelum Masehi, 515 ditabiskan lagi, dan di zaman Yesus direnovasi oleh Raja Herodes selama 46 tahun. Tapi tahun 70 hancur dan tidak pernah dibangun sampai hari ini. Tidak bisa. Mengapa? Saudara lihat di Yerusalem, itu tempat bekas bait suci sekarang adalah menjadi tempat yang kudus bagi 3 agama besar di atas dunia ini. Bagi orang Muslim, bagi orang Yahudi, ya, dan bagi orang Kristen. Ya, dan tidak bisa lagi dibangun, saudara-saudara. Ini masalah yang tidak akan pernah selesai. Ya, ada orang-orang yang berusaha untuk bangun, tapi itu bisa menimbulkan perang yang besar di atas dunia ini. Bisa memicu perang dunia ketiga. Ya, saudara-saudara. Jadi, apakah firman yang disampaikan oleh Yesus salah? Tidak, Yesus tidak akan pernah salah. Nah, sekarang, saudara-saudaraku, ya, mari kita kembali mereview apa yang sudah kita pelajari. Yesus menyatakan bahwa di akhir zaman akan muncul apa? Akan muncul penyesatan. Ayat 4 dan 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan kemudian dia memberikan tanda-tandanya. Semua tanda-tanda itu tidak terjadi secara kebetulan. Tapi tanda-tanda itu adalah, ya, usaha setan untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Dan sampai di ayat 9, saudara-saudara, Matius 24 ayat 9, itu adalah tanda-tanda awal untuk kedatangan Tuhan. Tetapi, ya, akan ada permulaan penderitaan. Waktu permulaan penderitaan itu dimulai, ya, saudara-saudara, kita sudah bicarakan, maka kita akan memasuki kepada tanda-tanda yang sungguh-sungguh merupakan tanda-tanda yang akan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah begitu dekat. Sudah begitu dekat. Ya, tanda-tanda yang akan menuntun kepada suatu masa kesesakan yang besar yang dibicarakan di dalam Daniel 12 ayat 1. Ya, saudara-saudara, ini saya hanya mengulang
kalau saudara baru bergabung, maka saudara bisa lihat video-video sebelumnya, 3 video sebelumnya. Nah, sekarang mari kita kembali ya melanjutkan apa yang kita sudah sampai. Saya mau kita buka lagi Matius 24. Kita kembali kepada Matius 24 ya saudara-saudara, di dalam ayat 10 ya, Matius 24 ayat 10. Mari kita lihat. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, kenapa ini? Di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas dengan rinci apa artinya murtad. Orang ini bukan berarti dia menyangkal Yesus, tapi dia sudah, ya saudara-saudara, mengalami ya ajaran-ajaran yang sesat, ya tanpa dia sadar. Ya, nah saya mau bilang ini ada hubungannya dengan ayat 9. Ayat 9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang yang bilang, bagaimana mungkin? Tapi saya nggak ragu sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara, ya, Yesus tidak pernah salah. Ini kata-kata Yesus. Dia bilang kamu akan dibenci oleh semua bangsa. Mengapa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat 10 dikatakan bagaimana ini akan terjadi. Yaitu, orang-orang Kristen akan murtad dari ajaran yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan, kemudian mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, mari kita pergi kepada bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Saudara mungkin bertanya, bagaimana orang Kristen bisa saling membenci dan saling menyerahkan, dan saling membunuh, bisa dibilang. Mengerikan, orang Kristen akan membunuh orang Kristen, ya saudara. Ini mengerikan, tapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus yang bilang tidak mungkin salah, saudara. Ya, kalau saya dan saudara bisa salah, tapi Yesus bilang bahwa banyak orang Kristen akan murtad, ya, dan mereka akan saling menyerahkan. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini murtad dan mereka sadar bahwa mereka murtad? Ya, kemungkinan besar tidak, saudara. Ada yang mereka sadar bahwa mereka sudah menyangkal Yesus, tapi yang saya bicarakan di sini adalah mereka tidak keluar. Kita sudah pelajari yang sebelumnya. Mengapa? Karena kalau mereka ini mau jadi agen setan yang paling efektif, paling efisien, mereka harus tetap jadi Kristen. Mengapa? Saya sudah kasih ilustrasi. Kalau saya bilang, saya ini bukan orang Kristen, saudara tidak akan dengarkan saya, kan? Ya. Jadi setan tidak akan pakai orang non-Kristen untuk menyesatkan orang Kristen. Tidak mungkin, saudara. Ya, tapi yang paling efektif adalah setan akan pakai para gembala, para hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara dan harus selalu doakan pendeta-pendeta saudara. Supaya apa yang dia sampaikan hanyalah firman Tuhan, bukan pikirannya. Tidak peduli betapa menakjubkan ataupun begitu impresif, memberikan kesan yang luar biasa, pendapat-pendapat, ide-ide yang dia sampaikan. Tidak peduli, saudara. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kalau itu tidak ada di dalam firman Tuhan, kita tidak bisa terima. Ya, jadi saudara dengarkan baik-baik apa yang terjadi di sini. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Penyesatan yang paling tinggi, saudara, terjadi ketika seorang Kristen membunuh orang Kristen lain dan mereka berpikir bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, apakah itu bisa terjadi? Ya, seorang rasul yang besar, Rasul Paulus, dia umat Tuhan yang sejati, dia Israel sejati. Ya, saudara-saudara, ketika orang-orang Kristen, saudara-saudaranya, ya, yang percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Alkitab, dan sebagai akibatnya mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Apa yang terjadi? Rasul Paulus berpikir bahwa orang-orang ini sesat, orang-orang ini harus dibinasakan. Dia menjadi seorang yang menganiaya orang-orang Kristen mula-mula dengan penuh kegarangan, dengan penuh semangat firman Tuhan katakan. Karena dia berpikir bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Allah. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia adalah penganiaya nomor 1.
Ya, saudara-saudara, jadi ini yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, saudara, kalau masih kurang yakin, saya mau bacakan Yohanes 16 ayat 2, ya, bahwa inilah yang akan terjadi. Di dalam Yohanes 16 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara dengarkan, ya, ini adalah perkataan Yesus, nubuatan Yesus kepada murid-murid yang hidup pada zaman rasul-rasul, ya, dalam buku Kisah ceritanya, tetapi ini juga adalah nubuatan buat kita sampai kepada akhir zaman, bahwa setiap orang yang membunuh orang Kristen, umat-umat pilihan Tuhan, ya, akan berpikir bahwa dia sedang berbuat bakti bagi Allah. Nah, yang di presentasi yang lalu saya katakan, tapi bagaimana mungkin pendeta? Orang Kristen di atas dunia ini digabung, Kristen tambah Katolik, itu 2,5 miliar. Bagaimana mungkin kita jumlah yang mayoritas ini dianiaya, ya, oleh seluruh dunia? Nah, di sini jawabannya. Ini jawabannya. Apa jawabannya? Bahwa ternyata orang Kristen yang akan menganiaya orang Kristen di akhir zaman. Dan orang Kristen yang menganiaya berpikir bahwa mereka sedang melakukan suatu perbuatan bakti kepada Tuhan. Ya, saudaraku, ini yang akan terjadi. Saudara, mari kita pergi selanjutnya kepada Matius, ya, saudara, untuk membuktikan poin yang saya sedang bangun dari sebelumnya, bahwa kemurtatan akan terjadi di dunia Kristen, ya, artinya mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Alkitab, dan akibatnya akan terjadi satu kemurtatan, dan tidak disadari bahwa orang Kristen sedang tersesat, dan mereka berpikir ketika mereka melihat saudara-saudara mereka mengajarkan sesuatu yang lain atau hidup bertentangan dengan kehidupan yang mereka lakukan, mereka pikir orang-orang ini sedang tersesat. Pekerjaan siapakah ini? Mari kita lihat di dalam satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, ayat 29, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Saudara dengarkan. Yang poin saya mau tekankan dari perumpamaan ini adalah bahwa yang menaburkan lalang itu adalah iblis. Ya, saudara-saudara, kita lihat buktinya terjadi di dalam sejarah gereja, ya, dan kita bisa lihat fakta ini sedang terjadi di akhir zaman. Buktinya adalah bahwa sekarang di atas dunia ini, ya, seorang ahli pertumbuhan gereja mengatakan bahwa ada sekitar 40.000 denominasi Kristen yang ada di atas dunia ini.
Saudaraku, apa yang dikatakan dengan adanya 40.000 denominasi, sedikitnya ada 40.000 denominasi Kristen di atas dunia ini. Artinya ada berbagai-bagai macam ajaran, dan kita klaim, kita katakan, kita punya satu Alkitab yang sama. Tapi orang Kristen terbagi-bagi kepada 40.000 denominasi. Saudara bisa bayangkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa akan ada penyesatan di akhir zaman, itu sungguh digenapi. Dan bukan Yesus yang menyebabkan terjadinya penyesatan yang demikian. Ya, saudara-saudara, tetapi itu adalah pekerjaan dari si iblis. Itu yang terjadi, saudara. Nah, sekarang, dengan begitu, skenario yang ada di dalam Matius adalah akan terjadi kemurtatan di akhir zaman oleh orang Kristen, mulai dari zaman rasul-rasul, akan terjadi kemurtatan dari setiap ajaran-ajaran yang ada di Alkitab, dan waktu dicapai di akhir zaman, itulah puncaknya, dan orang Kristen yang sudah disesatkan ini tidak sadar, dan mereka akan menyiksa, membunuh saudara-saudara Kristen mereka yang disebut sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Di pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari siapa mereka, yaitu yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Saudara dengarkan, ya. Kalau begitu, ya, saudaraku, bisa dibilang ini sedang dalam kegenapan. Mengapa? Karena Kristen tambah Katolik di atas dunia ini sekarang itu adalah agama mayoritas di atas dunia. 2,4 miliar. Ya, saudara-saudara, 2,4 miliar orang Kristen dan Katolik digabung di atas dunia ini. Dan itulah agama mayoritas di atas dunia ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, ini sedang digenapi. Ini sedang digenapi. Mari, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh berbakti, berdoa kepada Tuhan. Kita jadi orang Kristen sejati. Kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, belajar Alkitab seperti tidak pernah belajar Alkitab sebelumnya. Berdoa seperti tidak pernah berdoa sebelumnya, karena kita sedang melihat kegenapan daripada nubuatan ini. Dan di pelajaran sebelumnya, saya sudah sebutkan tentang yang namanya antikristus di dalam Wahyu 13. Sekarang mari kita kembali kepada Wahyu 13. Mari kita buka Wahyu 13, saudara. Ini satu pasal yang sangat penting, ya. Ini tidak mungkin salah karena ini adalah nubuatan daripada Alkitab, saudara-saudara. Ya, di sini disebutkan, kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya secara cepat, bahwa akan ada satu kekuasaan di akhir zaman yang disebut sebagai kekuasaan antikristus, ya, saudara-saudara, dan dia akan membuat seluruh dunia menyembah setan. Disebutkan di dalam ayat 4 itu, ya, saudara-saudara, bahwa dia akan membuat seluruh dunia heran, ya. Di dalam ayat 3 disebutkan seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, ya, si antikristus. Seluruh dunia akan heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu. Siapa naga itu? Kita sudah pelajari sebelumnya. Naga itu adalah setan. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Saudaraku, ya, seluruh dunia akan menyembah setan. Tetapi tentu saja mereka berpikir bahwa mereka menyembah Tuhan. Inilah skenario penyesatan yang dilakukan oleh setan di akhir zaman. Ya, saudaraku, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Ya, artinya binatang ini adalah suatu kekuasaan yang sangat berpengaruh, yang sangat luar biasa di atas dunia ini. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, apa itu artinya? Bahwa binatang ini adalah kekuasaan politik, militer yang paling kuat di atas dunia. Karena tidak ada yang mampu berperang melawan dia. Antikristus akan sangat powerful, sangat berkuasa, sangat berpengaruh. Saudara-saudara, ya, ini yang disampaikan oleh
Alkitab. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana binatang pertama akan menjadi penguasa di seluruh dunia. Terakhir kita berhenti di dalam ayat 8. Saya mau kita ulangi. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Antikristus. Dengan begitu mereka menyembah siapa? Iblis, setan. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, sekarang bagaimana agenda daripada antikristus ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Ternyata dia dibantu oleh binatang yang kedua. Sekarang kita baca ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saudara dengarkan, kita dapat skenarionya. Rupanya binatang yang pertama akan disembah oleh seluruh bumi atas bantuan daripada binatang yang kedua. Nah, sekarang saya mau kita lihat di sini, ya, ada suatu hal yang sangat penting, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi ini, saudara-saudara, dia bertanduk dua, sama seperti anak domba. Apa artinya ini, saudara? Kalau binatang yang pertama digambarkan ya seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dia punya 7 kepala, dia punya 10 tanduk, di atas 10 tanduknya ada 10 mahkota, pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, sekarang binatang yang kedua digambarkan seperti anak domba. Apa artinya? Apa artinya itu, saudara? Itu artinya bahwa kekuasaan ini yang keluar dari dalam bumi, binatang yang digambarkan ini keluar dari dalam bumi, saudara-saudara, menggambarkan dia adalah kekuasaan Kristen. Karena anak domba melambangkan Yesus. Jadi kekuasaan ini seperti anak domba, artinya dia adalah Kristen. Tepat seperti yang dikatakan oleh ayat-ayat yang kita sudah bangun sebelumnya. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara, ini yang dikatakan. Ya, artinya dia akan berbicara seperti setan. Tapi dia penampilannya seperti seorang Kristen. Saudaraku, saudara mungkin bertanya, saya nggak pernah lihat binatang ini. Ya, tentu saja ini bahasa simbol, ya. Tapi saya sering lihat binatang ini di gereja, saudara. Pendeta yang serius, yang benar. Pernah lihat? Iya. Dia bawa Alkitab, dia pakai jas, pakai dasi manis, dia senyum, tapi ketika ada orang yang menyinggung dia langsung kata-katain. Dia jadi naga, dia marah di gereja. Dia teriak-teriak, dia tunjuk-tunjuk orang di dalam gereja. Bahkan hamba Tuhan ditunjuk-tunjuk. Saudara, jangan kita kelihatan dari luar orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang rapi di gereja, senyum manis kepada semua orang. Tetapi di jalan ketika ada mobil yang lewat salib kita langsung maki-maki, teriak semua yang ada kata-katanya di kebun binatang. Saudara, kita harus betul-betul anak domba. Bukan cuma di kulit, tapi juga di dalam hati. Kalau tidak, kita sedang menjadi antikristus di akhir zaman. Ya, saudaraku, dengarkan. Jangan sampai hanya secara luar kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita tidak punya karakter Yesus. Percuma. Percuma saudara dan saya berbakti kepada Tuhan, tapi kita tidak punya karakter Yesus. Kita tidak murah hati seperti Yesus mengampuni orang. Kita tidak murah hati untuk berbagi dengan orang yang sedang kesusahan saat ini karena di PHK oleh karena COVID-19. Dengan alasan kita juga susah. Saudara, orang Kristen tidak akan begitu karena Yesus tidak akan begitu. Yesus tidak akan pernah tidak membantu orang yang susah walaupun dia susah. Ya, saudara-saudara dengarkan. Ini adalah karakter Yesus. Kalau kita tidak memiliki karakter Yesus,
maka saya dan saudara kemungkinan sedang tersesat dan kita sedang mengikuti karakter daripada binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Saudara, ya, ini sangat menyatakan kepada kita bahwa ini yang akan terjadi, ya, di akhir zaman. Ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara dengarkan, luar biasa. Saya nggak punya banyak waktu saat ini untuk menerangkan ayat ini. Tapi yang dilakukan oleh binatang ini, dia sedang berusaha meyakinkan seluruh orang di atas dunia bahwa dia seorang nabi yang benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, api turun dari langit itu selalu identik dengan tanda bahwa ini disetujui oleh Tuhan. Ketika Raja Salomo mendedikasikan bait suci setelah dia bangun hampir 20 tahun, dia berdoa. Dan sesudah dia berdoa, api turun dari langit. Supaya saudara percaya, mari kita baca di dalam Alkitab 2 Tawarik pasal 7. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 7. Disebutkan ketika Raja Salomo sementara berdoa, ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara dengarkan, di akhir daripada doa dedikasi, doa pentabisan dari bait suci, maka api turun dari langit dan membakar semua persembahan yang diberikan oleh Salomo. Itu menyatakan bahwa Tuhan senang, Tuhan menerima persembahan yang di bawah. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu hal. Ketika saya dan saudara datang berbakti kepada Tuhan, ketika kita datang berbakti kepada Tuhan, maka harus ada api turun dari surga. Kalau tidak, maka sia-sia perbaktian kita. Apakah api itu? Api melambangkan Roh Kudus. Artinya ketika Roh Kudus datang, apa yang terjadi dengan saya dan saudara? Yang terjadi dengan saya dan saudara ketika Roh Kudus datang adalah insaf. Insaf akan dosa. Menerima teguran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Siapapun dia, pendeta atau anggota, ketika saudara berbicara, mewakili Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, yang terjadi adalah itu bukan dia yang bicara, tapi Tuhan yang bicara. Kalau ada yang menyinggung, ada yang menyakitkan kita, maka saudara jangan marah sama yang berkhotbah. Yang berkhotbah itu hanyalah tukang pos. Jangan marah. Saudara kan tidak pernah marah kepada tukang pos yang bawa surat kepada saudara. Pak Pos, kenapa beritanya kayak begini? Bapak ini gimana sih? Bapak ini keterlaluan. Bapak ini dasar macam-macam. Apakah saudara pernah marah kepada tukang pos? Tukang pos tidak salah. Saudara, dia hanya bawa berita. Tapi sering yang terjadi, saudara, ketika ada pekabaran yang menemplak saya dan saudara di dalam gereja, yang terjadi, kita mulai diskreditkan yang berkhotbah. Karena kita nggak senang dengan apa yang dia sampaikan. Saudara, pertobatan harus ada di dalam setiap perbaktian. Roh Kudus dilambangkan dengan api turun. Itu sebabnya hampir 100 tahun kemudian, ketika bangsa Israel sudah murtad, betul-betul murtad, saudara, apa yang terjadi? Mereka menyembah Baal. Kemudian Elia datang. Dan dia memberitahukan akan ada kelaparan. Tidak akan ada hujan yang turun untuk 3 tahun setengah. Sesudah itu dia datang. Dan dia tantang semua Baal, nabi-nabi Baal untuk bertemu di Bukit Karmel. Kita tahu ceritanya. Dan dia bilang, mari kita bawa persembahan. Siapa punya persembahan yang api
makan atau api bakar, maka itulah Tuhan yang benar. Kalau Baal itu Tuhan, kita akan menyembah Baal. Kalau Elohim, Yahweh adalah Tuhan, mari kita berbakti kepada Yahweh atau Elohim. Saudara dengarkan, itu sebabnya api turun. Kita tahu ceritanya. Api turun dan orang Israel bertobat. Saudara dengarkan, di akhir zaman, si penyesat binatang yang kedua ini, dia akan jadi nabi palsu. Dia berusaha menurunkan api dari langit untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah nabi yang benar. Saudara dengarkan, ya, di akhir zaman ini akan terjadi di dalam Wahyu 13 ayat 13. Saya mau teruskan apa skenario penyesatan di akhir zaman. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Ayat 14 Wahyu 13. Kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oh, saudara, inilah yang akan menyesatkan semua orang. Kenapa? Karena ketika akan keluar undang-undang yang membuat semua orang akan dibunuh, saudaraku, maka kalau iman kita tidak kuat, kita akan menyerah. Ya, saudaraku, ini skenario yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa saya dan saudara, iman saya dan saudara akan diuji. Iman kita akan diuji di akhir zaman. Yaitu dengan kita akan dipaksa untuk menyembah patung. Seluruh orang di atas dunia akan disembah untuk menyembah patung. Tentu saja, saudara, ini bahasa simbol. Karena tidak mungkin ada satu patung yang didirikan di atas dunia dan seluruh orang di atas dunia harus menyembah. Tidak mungkin. Ini adalah bahasa simbol. Ya, saudara-saudara, tapi poin yang paling penting adalah saya dan saudara akan dipaksa untuk menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu poin yang penting. Nah, saudara, karena patung ini adalah simbol dari apa? Patung ini adalah simbol dari penyembahan. Ya, saudara-saudara, simbol dari penyembahan. Siapa yang kita sembah? Ya, disimbolkan lewat patung. Kalau kita menyembah patung binatang pertama, maka ya, saudara-saudara, ini berarti kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah antikristus. Ya, kalau kita tidak menyembah antikristus di akhir zaman, maka kita akan dibunuh. Ya, itu skenario akhir zaman yang akan terjadi. Ya, saudara-saudara, ayat ini adalah puncaknya. Tapi sebelum sampai di dalam ayat 14 dan 15, di mana hukuman mati diberikan kepada semua umat Tuhan di atas dunia ini, ya, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya yang disebutkan di dalam ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara dengarkan, sebelum ada hukuman mati, maka semua orang di atas dunia ini tidak dapat menjual atau membeli, kecuali mereka yang memakai tanda binatang itu pada tangan kanannya atau pada dahinya. Apa simbol dari tanda binatang ini? Itu simbolnya bahwa semua orang yang memakai tanda binatang ini, mereka adalah milik binatang itu. Itu simbolnya. Ya, saudara, jadi dicap, ini milik saya. Di zaman dulu, kalau dicap, itu berarti itu milik saya. Ya, saudara-saudara, ini yang terjadi. Ini ada meterai dicap kepada setiap orang yang menyembah patung binatang itu, artinya mereka tunduk kepada kekuasaan antikristus, dan ketika mereka lakukan itu, mereka menyatakan mereka setia kepada antikristus.
Dan dengan demikian, mereka bisa jual dan bisa beli. Itu poin yang penting di sini. Nah, saudaraku, saudara mungkin bilang, apakah itu bisa terjadi, pendeta? Saya mau sampaikan bahwa buku Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, tetapi bukan dari Yohanes. Dari siapa kalau begitu? Saudara buka Wahyu 1 ayat 1. Mari kita buka Wahyu 1 ayat 1. Supaya kita lihat siapa yang tulis. Ini dia. Wahyu 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ini wahyu siapa, saudara? Inilah wahyu Yesus Kristus. Ini wahyu Yesus Kristus. Bukan wahyu Yohanes kekasih, saudara, tapi wahyu Yesus Kristus. Artinya apa? Dan buku wahyu saya mau sampaikan. Buku wahyu dalam bahasa aslinya bukan judulnya, bukan wahyu, tapi wahyu Yesus Kristus. Satu-satunya buku dari 66 buku yang memakai nama Yesus Kristus. Saudara dengarkan, ini satu-satunya buku dari 66 buku yang memakai nama Yesus. Kalau saya dan saudara mengaku pengikut Yesus, tapi kita nggak tahu apa yang tertulis dalam buku Wahyu, tapi kita tidak mengerti, maka sia-sia, saudara. Ini yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara. Mengapa? Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, tidak ada buku di dalam seluruh isi Alkitab yang memberikan janji seperti ini. Janji berkat. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti. Saudara dengarkan, ini janji yang diberikan. Tapi banyak orang bilang, pendeta, buku Wahyu tidak bisa saya mengerti. Ya, belajar sampai saya dan saudara mengerti. Masalahnya sering kita baru tidak mengerti, sudah menyerah. Tuhan menghendaki umat-umat Tuhan yang dalam. Yang dalam, saudara, bukan yang dangkal. Yang betul-betul mau cari kebenaran dengan segenap hati, akan menemukan kebenaran itu. Saudara, ini adalah kesaksian Yesus. Ini adalah kata-kata dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saudara, dengarkan. Apa tujuan nubuatan diberikan? Mari kita lihat apa yang disampaikan dalam Yohanes 13 ayat 19. Di dalam Yohanes 13 ayat 19, firman Tuhan berkata, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ini kata-kata Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya Yudas akan mengkhianati dia. Dan Yesus bilang, aku mengatakannya kepadamu, supaya kalau itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Yesus memberikan nubuatan bahwa akan ada yang mengangkat tumitnya terhadap dia. Saudara-saudara, ini adalah nubuatan yang diberikan oleh Yesus, bahwa dia akan disalib. Dia tidak pakai simbol, dia bicara langsung. Tapi murid-murid tidak percaya. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya mereka kehilangan iman ketika dia mati. Padahal dia bilang, sesudah aku mati, aku akan bangkit. Tapi mereka tidak percaya nubuatan dia. Ya, sehingga ketika dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada mereka, mereka kaget, kalang kabut, ketakutan, mereka pikir itu hantu. Saudaraku, apa yang saya mau tekankan, saya mau sampaikan, bahwa walaupun secara logika menurut kita ini seperti hal yang luar biasa, nggak masuk akal, tapi saudara, ini firman Tuhan, ini Tuhan Yesus. Daripada saudara percaya David Icke, ya, bapak teori konspirasi modern, ya, sekarang ini dengan keadaan yang kita alami, kita akan percaya segala macam teori konspirasi. Ya, tapi saya mau bilang, teori konspirasi satu-satunya yang bisa kita percaya adalah yang disampaikan di dalam Alkitab. Apakah Tuhan Yesus
mau kita percaya kepadanya dengan buta. Tidak, saudara. Tuhan Yesus memberikan bukti. Mari kita dalami ayat 16 dan 17. Di sini disebutkan, Wahyu 13, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Banyak orang yang bilang, pendeta, chip sekarang lagi marak, mau ditaruh di tangan kanan atau di dahi, karena sudah diteliti, hanya disitulah paling aman chip ini ditaruh. Ya, saudara. Apakah inilah kegenapan nubuatan? Saya bilang, saudara-saudara, setan tidak sebodoh itu. Ya, tanda binatang itu lebih jauh daripada cuma sekedar chip di tangan kanan atau di dahi. Bukan, saudara. Ya, tapi chip bisa jadi alat untuk menggenapi nubuatan ini, yaitu bahwa orang ya untuk bisa dilarang untuk jual atau beli harus ada satu media, ya. Dan medianya adalah ya, saudara-saudara, ya, untuk bisa tercapai ini yang pertama harus ada globalisasi. Ya, saudara-saudara, tanpa globalisasi tidak mungkin apa yang dinubuatkan di dalam ayat 16 dan 17 terjadi, bahwa harus ada globalisasi. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa globalisasi adalah bukti bahwa nubuatan Alkitab ini sedang digenapi. Saudara, globalisasi buat negara ketiga, semua orang tahu bahwa buat negara ketiga itu tidak menguntungkan. Itu hanya menguntungkan negara industri, negara-negara kaya, tapi negara berkembang, kita akan keteteran. Bagaimana mungkin kita bisa melawan infrastruktur daripada negara maju? Bagaimana mungkin kita bisa melawan SDM dari negara maju? Kalau ada tamatan Amerika, Eropa, Australia datang melamar di perusahaan, ya, dan dibandingkan dengan tamatan universitas di dalam negeri kita, maka perusahaan cenderung akan memilih yang dari luar. Itu sudah alamiah. Kalau ada produk Indonesia, sepatu, tas, apa saja, ya, dibandingkan produk dari luar, kebanyakan kita akan pilih yang dari luar, dari segi gengsi, walaupun harganya mahal, tapi kita jamin bahwa itu pasti kualitasnya bagus dan menaikkan gengsi. Saudara, ya, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa globalisasi adalah kegenapan daripada nubuatan Alkitab. Harus terjadi globalisasi. Jadi jangan kita pikir bahwa globalisasi terjadi secara alamiah. Tidak, saudara. Ada suatu kekuasaan yang sedang berusaha untuk menguasai dunia. Dan untuk menguasai dunia harus ada globalisasi. Dan apa yang membuat globalisasi tidak bisa ditolak? Saya mau bilang, saudara, yang membuat globalisasi tidak bisa ditolak oleh karena ada internet. Ya, dengan kata lain, ya, internet adalah kegenapan daripada nubuatan. Kenapa? Dengan adanya internet, maka terjadi perdagangan yang tidak terbatas. Terjadi begitu banyak bisnis secara online. Ya, saudara-saudara, dewasa ini kalau saudara punya bisnis tidak dipasarkan secara online, lewat internet tidak akan sukses. Saudara-saudara, tidak akan bertahan. Ya, internet sekarang dengan teknologi informasi membuat dunia ini jadi kecil. Globalisasi dipicu karena internet, saudara. Jadi saudara percaya atau tidak, ini bukti yang sedang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, bahwa apa yang dibilang oleh Alkitab, itulah satu-satunya yang bisa kita percaya. Ya, saudara, apalagi faktor yang memicu terjadinya globalisasi? Adanya satu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Saudara dengarkan, semua faktor-faktor ini ya memicu terjadinya globalisasi. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, ya, maka kita tahu waktunya sudah singkat. Sekarang harus ada penguasa tunggal di akhir zaman yang menguasai seluruh dunia. Globalisasi sudah sedang terjadi, ya saudara. Yang ditunggu sekarang, penguasa tunggal ini akan
menunjukkan dirinya. Waktu dia menunjukkan dirinya, dialah si antikristus itu. Saudara-saudara, ya, ini tinggal menunggu waktu ketika dia muncul, saudara-saudara, kita tahu waktunya sudah dekat. Penguasa tunggal di atas dunia ini. Ya, dan ada satu bahasa yang menjadi bahasa dunia. Sebenarnya clue-clue ini sudah memberikan kepada kita sesuatu tebak-tebakan. Ya, ini mesti orang yang paling berkuasa, super power di atas dunia ini. Ya, dia punya bahasa dipakai di seluruh dunia. Ya, saudara-saudara, dan dia akan pada saatnya dia akan melarang orang jual beli. Itu artinya apa? Berarti dia punya kekuasaan politik kuat dan dia punya kekuasaan finansial yang sangat kuat digabung. Ya, ekonomi selalu tidak terlepas dari politik, saudara-saudara. Dan sebaliknya, ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat ada hubungannya. Semua yang terjadi di atas dunia tidak kebetulan, saudara. Dan saya mau bilang, waktu Yesus datang pertama kali, apakah aspek-aspek yang saya sebutkan tadi berdasarkan yang ditulis di dalam Wahyu 13 ada atau tidak? Adakah pada zaman Yesus, waktu dia lahir, adakah satu kekuasaan tunggal, super power di dunia waktu itu? Ya, benar, ada. Kerajaan apa namanya? Roma. Itulah kekuasaan super power di atas dunia ini. Oke, apakah ada lingua franca, yaitu bahasa pemersatu seluruh dunia? Ya, ada. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya, saudara-saudara, ada. Itulah lingua franca pada saat itu. Apakah ada, ya saudara-saudara, yang disampaikan di sini secara ekonomi, secara politik, Roma penguasa dunia saat itu, saudara. Sekarang, ini suatu clue. Maka hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Ya, apa yang terjadi pada zaman Yesus, yaitu umat Tuhan, bangsa Yahudi menganiaya Yesus dan membunuh Yesus. Dan mereka pikir mereka sedang melakukan kehendak Allah. Saudara, ini penyesatan yang terjadi waktu zaman Yesus. Ini menggambarkan apa juga yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara, kita sedang melihat kegenapan dari nubuatan. Antikristus sedang muncul di dalam semua orang Kristen yang punya semangat untuk meninggikan diri, mencari kekuasaan di dalam gereja. Saudara, saya mau sampaikan, mari kita bertobat. Jangan kita yang menggenapi nafsu dari binatang pertama dan binatang kedua di dalam Wahyu 13. Orang yang akan bertahan di akhir zaman, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan daripada anak domba, adalah benar-benar merefleksikan karakter Yesus. Itu yang terpenting. Jangan kita merefleksikan karakter daripada binatang kedua ini. Jangan kita berbicara, kita kelihatan seperti anak domba, seperti seorang Kristen yang sejati. Tetapi ternyata kita ini adalah naga. Waktu kita bicara, kita langsung marah, kita keluarkan kata-kata makian. Bahkan waktu kita pegang Alkitab, bahkan waktu kita sedang di dalam gereja, saudara, mari supaya kita jangan jadi dari nubuatan ini kepada saya dan saudara secara pribadi. Aplikasinya, mari saya dan saudara, kita merendahkan diri. Mari kita memiliki karakter Yesus, karena dia sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Ketika ada pertentangan di gereja, saudara, biarlah kita yang dianiaya, bukan kita yang menganiaya. Berapa sering, saudara-saudara, atas nama firman Tuhan, orang Kristen menganiaya orang Kristen yang lain. Ibu menganiaya anak, anak menganiaya ibu. Dengan alasan, dengan dalih atas nama Tuhan, atas nama firman Tuhan. Saudara, yang saya mau sampaikan, mari kita merendahkan diri. Mari kita bertobat agar kita jangan menggenapi nubuatan ini.
Jangan kita yang menggenapi. Bukti-bukti diberikan, saudara. Jangan kehilangan keraguan kepada firman Tuhan. Ini satu-satunya pegangan kita dalam setiap krisis, terlebih dalam krisis COVID-19 ini. Kita lihat, ya banyak orang bilang tidak mungkin terjadi apa yang dikatakan oleh Alkitab, nubuatan Alkitab. Tapi saya mau sampaikan, saudara, kita melihat banyak hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebelum COVID-19 datang. Tapi sekarang semua itu terjadi. Kehidupan berubah dengan cepat. Apakah tidak mungkin ini akan terjadi? Sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin. Globalisasi dulu tidak pernah dipikirkan, tapi itu terjadi. Dan itu adalah ternyata kegenapan daripada nubuatan Alkitab. Saudara, mari kita percaya Alkitab lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Mari kita selidiki firman Tuhan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Nubuatan Tuhan lebih dari waktu sebelumnya. Kalau saudara nggak suka buku Wahyu sebelum ini, sekarang ini waktunya bagi kita untuk sungguh-sungguh mempelajari buku ini. Ini tanda-tanda yang harus saya dan saudara ketahui. Saudaraku, ini yang saya bisa sampaikan siang ini. Saya masih punya banyak hal untuk disampaikan. Tapi untuk siang ini, biarlah kita sampai di sini. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Kalau ada satu karakter kita yang menggambarkan karakter daripada si domba, bertaduk dua seperti naga, kalau dia berbicara seperti naga. Betapa sering kita ini, ya saudaraku, ketika berbicara betul-betul seperti setan. Bukan seperti Tuhan Yesus. Kita harus lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Tapi sering kita kasar, kita keras. Itu termasuk saya, saudara. Termasuk saya. Bukan hanya orang-orang atau bukan semua kita. Tapi saya pun seperti itu. Mari saya dan saudara, mari kita bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau saya dan saudara binasa. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Yang paling penting, saudara, betul nubuatan ini penting. Tapi saya mau bilang, saya mau sampaikan yang paling penting, saya dan saudara memiliki karakter Yesus. Dan saya dan saudara tidak mungkin memiliki karakter Yesus kalau kita tidak intim dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kalau kita lebih suka hiburan dunia, kalau kita lebih suka hal-hal yang ada di atas dunia ini. Tidak mungkin bagi saya dan saudara memiliki karakter Yesus. Tidak mungkin. Satu-satunya jalan bagi saya dan saudara untuk memiliki karakter Yesus adalah kita tinggal di dalam firman-Nya, kita berdoa selalu dengan Dia, jangan pernah tinggalkan Yesus, undang Yesus dalam hati saya dan saudara setiap hari, pikirkan tentang Yesus setiap saat, bayangkan Yesus mati di kayu salib, tangannya ditembus paku, saudara, bayangkan darah itu terkeluar, ya, dia lebih memilih untuk dia aniaya daripada menganiaya. Saudara, pilihan kita hanya dua. Apakah kita mau disalib atau kita yang jadi penyalib? Saudara, lebih baik marilah kita bertekad pada siang hari ini. Biarlah kita yang disalib. Biarlah dia yang bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Artinya, biarlah Yesus yang semakin berkuasa dalam diri kita dan kita yang semakin berkurang. Bagaimana caranya kita supaya bisa berkurang? Kita harus rela disalib tiap hari seperti yang Rasul Paulus katakan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupkan sekarang dalam daging, aku hidup oleh iman anak Allah. Bukan iman dalam anak Allah, seperti terjemahan bahasa Indonesia. Tapi oleh iman anak Allah. Saudara-saudara, ini yang saya dan saudara harus miliki. Pada saat ini, saudaraku, saya menghimbau, saya mengundang setiap saya dan saudara. Mari kita datang kepada Yesus. Jangan menyerah dengan kedagingan. Jangan pernah menyerah. Tuhan jauh lebih berkuasa daripada segala kedagingan yang saya dan saudara miliki. Tuhan tahu pergumulan kita dengan daging yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan menyertai kita, dia akan mampukan kita untuk menang dari segala kekuasaan kedagingan yang ada dalam diri kita. Mari kita pandang kepada dia setiap hari, maka kita akan beroleh kemenangan. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara. Adalah doa dan pengharapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih karena firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, di mana kami sedang hidup di kegelapan yang besar di akhir zaman ini. Oh Tuhan, kasihani kami. Jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa setan yang berusaha menyesatkan kami. Tolong tuntun kami. Kasihani kami yang setiap hari bergumul dengan kedagingan yang begitu kuat dalam diri kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak menghakimi sesama kami, untuk tidak menyakiti sesama kami. Tolong kami untuk tidak kasar, tapi kami lemah lembut dengan siapa saja, kaya, miskin, merdeka atau hamba, orang berpengaruh atau orang yang tidak berpengaruh. Tuhan, biarlah kami memperlakukan siapapun seperti kami memperlakukan Engkau, Tuhan Yesus. Oh Bapa, kami memohon agar Engkau memberikan kepada kami karakter Yesus. Tolong kami untuk suka mendekatkan diri kepada Engkau setiap hari. Jangan biarkan kesombongan, cinta diri, mementingkan diri, merasa diri paling benar, merasa diri paling tahu, paling hebat, ada di dalam diri kami. Jangan Tuhan, biarkanlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan berkerajaan di dalam diri kami setiap saat. Bapa, hamba berdoa untuk semua kami yang mendengarkan secara langsung maupun lewat rekaman, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Agar kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tetangga-tetangga kami, bagi siapapun yang Engkau kehendaki. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang menderita saat ini. Ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka kena penyakit COVID-19, Tuhan, kuatkan iman mereka, dan jamah tubuh mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan, dan jangan pernah biarkan iman mereka runtuh dari percaya kepada Engkau. Tolonglah juga orang-orang yang berkekurangan, kasihani mereka, dan tolong kami untuk mau menjadi berkat bagi mereka setiap hari. Tolong kami ya Tuhan. Inilah segala permohonan doa kami. Tolong didengarkan, dikabulkan, bahkan lebih dari yang kami minta, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah bergabung saudara-saudara. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi hari Kamis. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk Bible Meeting yang telah dibawakan oleh Pastor Roy, dan terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung bersama kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat di host atau co-host, dan kita akan membahasnya di awal pertemuan kita di seri berikutnya pada hari Kamis ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.